Pernahkah kamu mencintai seseorang sepenuh hati, lalu dia justru menusukmu dari belakang, bersama darah dagingmu sendiri? Ketik di komentar, kamu nonton dari kota mana? Dan untuk kamu yang like dan subscribe video ini, semoga Allah limpahkan rezeki yang berkah, kesehatan yang kuat, dan hati yang dijauhkan dari pengkhianatan. Ini adalah kisah tentang Amel, seorang istri muda yang hancur karena dikhianati suami dan orang terdekatnya. Bagaimana ceritanya? Mari silahkan menyaksikan. Suara lembut Amel terdengar dari dalam kamar. "Mas, tolong dong, gantiin lampu kamar. Sudah seminggu mati." Tak ada jawaban. Hanya gumaman singkat dari ruang tengah. Iya, nanti aku ganti," jawab Rangga, suaminya, dengan nada malas seperti biasa. Tapi sampai hari itu, lampu tetap gelap. Amel sudah membeli lampu baru, bahkan meletakkannya di meja samping tempat tidur. Tapi Rangga belum juga menggantinya. Amel duduk perlahan di ranjang. Kandungannya sudah 7 bulan. Ia memeluk perutnya yang membesar. "Andai aku nggak hamil, mungkin aku pasang sendiri." Ada rasa kesal, tapi juga getir. Ia tidak ingin menjadi istri yang cerewet, tapi batinnya menolak diam. Ia mulai merasa seakan-akan tak dianggap di rumah ini. Malam itu, kamar mereka gelap seperti biasa. Hanya cahaya remang dari lorong yang menyelinap dari balik pintu. Amel menahan air matanya. Bukan karena gelapnya ruangan, tapi karena hatinya yang mulai gelap. Pagi harinya, ia tetap seperti biasa. Memasak, membereskan rumah, meski tubuhnya pegal dan berat. Saat Rangga hendak berangkat kerja, Amel mencium tangannya. "Jaga diri ya, Mas." Namun dalam hatinya, ia berbisik lirih. "Tuhan, jaga juga hatiku ini, jangan sampai benar-benar mati." Siang itu, Amel duduk di ruang tengah. Ia membuka ponsel, menonton video tutorial tentang cara mengurus bayi. Usianya baru 23 tahun. Masih sangat muda. Belum banyak pengalaman menjadi seorang ibu. Tiba-tiba, terdengar suara ponsel berdering dari kamar. "Loh, itu suara HP siapa?" gumam Amel. Ia masuk ke kamar. Dan benar saja, ponsel Rangga tertinggal di atas meja rias. Masih terpasang di charger. Ia mengambilnya, dan melihat nama si penelpon, Pak Bambang. Tanpa pikir panjang, Amel menekan tombol hijau. Tapi bukan suara pria yang terdengar. "Sayang, kamu kok belum sampai sih? Aku udah nunggu dari tadi. Capek banget tahu." Suara wanita. Lembut, manja, dan penuh keakraban. Amel terdiam. Napasnya tercekat. Telinganya mendengar, tapi jiwanya menolak percaya. Wanita itu melanjutkan. "Sayang, kamu kok diam aja sih? Udah aku tunggu di tempat biasa ya." Klik. Sambungan terputus. Amel mematung. Tangannya gemetar. Dadanya sesak. Air matanya mulai mengalir tanpa diminta. Siapa dia? Kenapa namanya ditulis Pak Bambang? Apakah Mas Rangga sengaja menyamarkan? Ia mendekap perutnya yang menegang karena cemas. Bayinya seperti ikut merasakan kegundahan ibunya. Di hadapan ponsel yang masih menyala, Amel mulai menyadari. Mungkin, sesuatu dalam rumah tangganya benar-benar tidak beres. Amel masih terpaku di ujung ranjang. Ponsel Rangga ia genggam erat, seolah benda itu baru saja menyayat hatinya. Ia menatap layar yang mulai meredup. Nama Pak Bambang masih tertera di sana. Tapi suara wanita yang manja tak bisa ia lupakan. "Kenapa harus kusebut salah sambung?" Suaranya jelas memanggil. "Sayang." Ia ingin menepis pikiran buruk, tapi logika dan perasaannya mulai tak sejalan. Ia mencoba membuka ponsel suaminya. Tapi saat layarnya terkunci, ia terhenyak. Pakai password. Sejak kapan Mas Rangga pakai password? Selama 1 tahun pernikahan,
Tak pernah sekalipun ponsel Rangga terkunci darinya. Biasanya, ia bebas meminjam untuk belanja online. Tapi beberapa bulan terakhir, Rangga melarang. Alasannya, boros. Bahkan ia sampai menghapus aplikasi belanja dari ponsel Amel. Hati Amel bergemuruh. Ia meletakkan ponsel itu di tempat semula. Lalu berusaha berdiri, meski pinggangnya terasa sakit. Ia berjalan ke dapur dengan langkah berat. Ada sisa ikan dari pagi, dan kerupuk seadanya. Ia menanak nasi, lalu duduk menunggu sambil memeluk lutut. Tak ada selera makan. Yang ada hanya perasaan hampa yang perlahan menyesakkan dada. Sore menjelang, Rangga belum pulang. Biasanya, jam 5 sore ia sudah ada di rumah. Tapi hari itu, sudah hampir maghrib. Amel mulai cemas. Ia mencoba menelpon, tapi tak dijawab. Dan saat suara motor itu akhirnya terdengar, Amel segera keluar. "Mas, dari mana?" "Kok telat?" tanyanya, berusaha tenang. Rangga tersenyum kaku. "Tadi ada kerjaan tambahan. Nggak bisa ditunda." Ia menggandeng tangan Amel masuk ke dalam. Lalu buru-buru masuk ke kamar dan meletakkan ponsel di atas meja rias. Setelah itu, langsung ke kamar mandi. Amel berdiri diam. Matanya menatap ponsel itu seperti seorang pencuri yang ingin membongkar kebenaran. Begitu suara air dari kamar mandi terdengar, ia segera membuka ponsel. Keberuntungannya datang. Passwordnya belum aktif kembali. Tangannya gemetar saat membuka aplikasi pesan hijau. Di bagian paling atas masih tertulis, "Pak Bambang." Ia klik. Dan disitulah semuanya terbongkar. Pesan-pesan manis, foto-foto mesra, bahkan kata-kata tak pantas. Semua terpampang jelas. "Ya Allah," desis Amel. Tangannya dingin. Matanya panas. Ia menyalin semua pesan itu ke ponselnya sendiri. Cepat-cepat. Sebelum suaminya keluar dari kamar mandi. Beberapa detik sebelum pintu terbuka, ia berhasil menutup aplikasi, menghapus jejak, dan kembali ke tempat semula. Ia rebahkan diri di ranjang, pura-pura membuka sosial media. Rangga keluar dari kamar mandi dengan handuk di leher. Melihat Amel, ia tersenyum kecil. "Kamu kelihatan capek, Dek." Amel tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong. Sore itu, tidak ada lagi doa keselamatan dalam hati Amel untuk suaminya. Yang ada hanya satu permintaan. "Ya Allah, tunjukkan padaku kebenaran sepenuhnya. Jangan biarkan aku hidup dalam dusta yang halus." Dan malam itu, Amel tidur dengan air mata yang tak bisa ia bendung. Pagi datang tanpa sapaan mesra. Suasana rumah masih seperti biasanya. Tapi hati Amel sudah tak sama lagi. Rangga duduk di meja makan, sarapan seadanya. Sementara Amel hanya memandangi piring kosong. Perutnya mual bukan karena hamil, tapi karena perasaan jijik yang tak bisa ia redam. Usai Rangga berangkat kerja, Amel kembali masuk kamar. Ia menatap ponsel miliknya sendiri, berisi salinan bukti pengkhianatan itu. Ia mulai membaca isi chat satu persatu. Pesan-pesan dari wanita yang mengaku kekasih Rangga itu bukan hanya manis, tapi sudah melewati batas. Bahkan ada momen mereka makan berdua, di waktu yang sama ketika Rangga berkata sedang lembur. Hati Amel remuk. Berarti, kemarin dia terlambat pulang karena bersama wanita itu, ucapnya dalam hati. Di antara pesan-pesan itu, Amel menemukan satu kiriman foto yang membuat darahnya mendidih. Rangga tersenyum bersama wanita itu di sebuah restoran. Di foto itu, Clarissa menyender manja di bahunya. "Clarissa, jadi ini namamu yang sebenarnya," gumam Amel. Tangannya meremas bantal. Ia ingin menjerit, tapi menahan diri karena ada janin yang sedang tumbuh di dalam tubuhnya. Ia tak sanggup menyimpan beban ini sendirian. Ia butuh tempat untuk mengadu. Tapi kepada siapa? Kedua orang tuanya sudah lama bercerai dan tak pernah peduli. Ayahnya hanya muncul saat membutuhkan uang. Ibunya telah memilih hidupnya sendiri,
meninggalkan anak-anaknya. Satu-satunya tempat yang terpikir di benaknya, rumah mertua. Masih pagi. Jam menunjukkan pukul 6:30. Dengan langkah pelan dan perut yang sudah membesar, Amel mendatangi rumah Bu Murni, mertuanya. Ia mengetuk pintu dengan hati yang berdebar. "Assalamualaikum, Bu." Bu Murni membuka pintu. Wajahnya terkejut melihat Amel pagi-pagi sudah datang, dengan mata sembab dan langkah lesu. "Nak, ada apa ini? Kenapa matamu bengkak? Masuk. Ayo." Amel masuk. Duduk di ruang tamu, lalu mengeluarkan ponsel dan menunjukkan semua chat yang ia salin semalam. Bu Murni membaca perlahan. Air matanya menetes tanpa suara. "Ya Allah. Rangga, anakku, kenapa kamu tega?" Tak lama, Pak Surya ikut keluar dari kamar. Begitu diberitahu, ia langsung melihat isi ponsel itu dengan rahang mengeras. "Siapa wanita ini?" tanyanya tegas. "Namanya Clarissa." "Pak, mantan pacar Rangga," jawab Amel sambil menunduk. Dia mengaku sudah tidur bersama Rangga berkali-kali. Pak Surya mengepalkan tangan. Wajahnya merah. Ia berdiri, mondar-mandir di ruang tamu seperti menahan amarah yang membuncah. Sementara Bu Murni memeluk Amel erat. "Maafkan kami, Nak. Ibu gagal mendidik Rangga. Kamu menantu yang baik, ibu sangat mencintaimu." Amel tak sanggup berkata apa-apa. Hanya air matanya yang menjawab semua kesedihan. Di dalam pelukan ibu mertuanya, Amel hanya bisa berkata pelan, "Bu, setelah anak ini lahir, aku ingin cerai." Setelah pulang dari rumah mertuanya, Amel merasa sedikit lega. Setidaknya, ia tak lagi menanggung semuanya sendirian. Tapi begitu memasuki rumahnya sendiri, kenyataan pahit kembali menyergap. Rangga duduk di ruang tamu. Ia tampak tenang, seolah hari ini tak ada yang berubah. "Kamu dari mana, Dek?" tanyanya tanpa curiga. "Dari rumah ibu," jawab Amel singkat. Ia tidak ingin berbohong, tapi juga tidak ingin membuka topik duluan. Biar saja waktu yang menekan Rangga. Rangga hanya mengangguk. Lalu ia bangkit, masuk ke kamar, mengambil ponselnya, lalu duduk lagi di sofa. Amel mengamati gerak-geriknya diam-diam. Tatapan suaminya sesekali mengarah padanya. Tapi tidak ada keberanian untuk mengajak bicara. Malam hari, Amel memberanikan diri mengeluarkan ponsel. Ia membuka kembali salinan pesan-pesan dari Rangga dan Clarissa. Ia ingin memastikan ulang. Tapi di tengah membaca, hatinya kembali dihantam sesuatu yang jauh lebih menghancurkan. Satu nama lain muncul di chat yang tersalin. Nama itu tak asing. Mesha. Adiknya sendiri. Amel membaca isi pesan mereka. Tubuhnya mulai bergetar. Rangga dan Mesha saling mengirim pesan pribadi. Bukan hanya chat biasa, tapi juga foto-foto yang tak pantas. "Ya Allah, adikku sendiri." Tangis Amel pecah. Ia menutup mulutnya agar tak terdengar. Ia berlari ke kamar mandi dan memuntahkan isi perutnya. Setelah tubuhnya lemas, ia kembali ke kamar dan duduk di lantai. Matanya menatap kosong. Hatinya bukan lagi remuk, tapi hancur jadi abu. Ia mengumpulkan kekuatan. Malam itu, saat Rangga kembali dari masjid, ia memutuskan untuk menghadapinya. "Mas, ini apa?" ucap Amel pelan tapi dingin, sambil menunjukkan ponselnya. Rangga menatap layar. Matanya membesar. "Kamu dapat ini dari mana?" "Jangan pura-pura. Aku tahu semua, Mas. Clarissa dan Mesha." Rangga terdiam. Napasnya mulai tidak beraturan. "Jelaskan sekarang juga." Suara Amel mulai meninggi. Setelah beberapa detik membisu, Rangga menghela napas panjang. "Iya, aku akui, aku punya hubungan dengan Clarissa dan Mesha." "Sejak kapan?" Amel menatapnya tajam. "Clarissa sekitar 3 bulan. Tapi Mesha sejak sebelum dia kuliah ke Australia."
Kepala Amel mendadak berputar. Ia memegangi perutnya. Napasnya tercekat. Dunia seolah runtuh di hadapannya. Meisha itu adikku. Mas adik kandungku. Aku tahu, aku minta maaf. Dek. Rangga mulai menangis. Tapi Amel tidak lagi tersentuh. Mas, kamu bukan cuma pengkhianat. Kamu penghancur. Bukan cuma menghancurkan aku sebagai istri, tapi juga hubungan darahku sendiri. Rangga terisak. Tapi Amel sudah tidak punya air mata lagi. Yang tersisa hanya keinginan kuat untuk segera keluar dari neraka bernama rumah tangga ini. Dan malam itu, ia tidur tanpa berkata sepatah kata pun. Bersama luka yang sudah terlalu dalam untuk disembuhkan. Pagi itu, Amel tidak ingin ada konfrontasi lagi. Tubuhnya lelah, pikirannya koyak, dan perasaannya telah habis. Ia hanya ingin tenang. Tapi ketenangan itu tak pernah benar-benar datang. Di meja makan, Rangga sudah menyiapkan sarapan. Makanan yang tampak enak, lengkap dengan amplop berwarna coklat di sampingnya. Dek, ini uang gajian bulan ini. Untuk kebutuhan rumah. Yang buat isi bensin aku ambil 400.000 aja. Sisanya kamu kelola, katanya sambil menyodorkan amplop. Amel hanya mengangguk. Tidak menjawab. Tidak tersenyum. Ia duduk, makan perlahan, tanpa mengajak suaminya duduk bersama. Rangga hanya menatapnya. Berharap ada celah untuk bicara, tapi tak ada. Setiap hari setelah itu, Rangga terus mencoba meraih perhatian Amel. Dik, maaf ya. Mas janji nggak akan ulangi semua itu. Tolong beri Mas kesempatan. Namun tak pernah ada jawaban panjang. Hanya 1-2 kata dari Amel. Seperlunya. Selebihnya. Diam. Hari-hari mereka seperti rumah kosong. Ada dinding, ada atap, tapi tak ada kehangatan di dalamnya. Rangga tidur di kamar sebelah. Mereka sudah tak lagi berbagi ranjang. Bukan karena diminta, tapi karena Amel memutuskan, hatinya sudah tak ingin disentuh lagi. Waktu berjalan lambat. 2 minggu menjelang hari perkiraan lahir, Amel mulai menyiapkan perlengkapan bayi. Ia menata lemari kecil, menyetrika pakaian mungil, dan menyusun popok dengan rapi. Rangga mencoba membantu, tapi Amel menolak halus. Biarkan aku yang lakukan. Suatu pagi, ia merasa perutnya nyeri. Kontraksi itu datang tiba-tiba, seperti gelombang besar yang mengguncang tubuhnya. Ia memanggil Rangga dengan suara lirih. Mas, antarkan aku ke rumah sakit, aku kayaknya sudah mau lahiran. Rangga panik, tapi sigap. Ia membawa Amel ke rumah sakit, dengan tangan gemetar memegang setir. Sampai di ruang bersalin, ia menunggu dengan wajah tegang dan mata sembab. 3 jam berlalu. Tangisan bayi pecah. Amel melahirkan seorang bayi laki-laki. Tangisan pertama putranya membuat dada Amel terasa sesak. Bukan karena lelah, tapi karena haru yang bercampur luka. Rangga mengazankan putra mereka. Suaranya bergetar. Ia meneteskan air mata. Tapi tak satupun air matanya menyentuh hati Amel. Di dalam ruang pemulihan, Amel menatap anaknya yang sedang tertidur. Maafkan ibu ya. Nak, ibu nggak bisa mempertahankan rumah ini. Tapi ibu janji, akan tetap menjadi ibu terbaik buatmu. Di seberang ranjang, Rangga duduk terdiam. Ia ingin bicara, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Ia ingin memperbaiki semuanya, tapi tak tahu apa yang masih bisa diselamatkan. Dan malam itu, di antara lampu rumah sakit yang redup dan suara mesin monitor yang monoton, Amel menatap langit-langit kamar. Bersumpah dalam hati, cinta itu mungkin bisa tumbuh, tapi jika sudah mati, ia tak bisa dihidupkan kembali. 2 minggu setelah proses persalinan, Amel sudah cukup pulih. Meski tubuhnya belum sepenuhnya kuat, tekadnya sudah bulat. Ia ingin mengakhiri semuanya secara hukum. Pagi itu, Rangga sedang keluar rumah. Amel memanfaatkan waktu itu untuk pergi ke pengadilan agama. Ia membawa semua bukti, chat, foto, rekaman suara,
dan mengajukan gugatan cerai. Langkahnya tegas. Tidak ada lagi keraguan. Untuk aku sendiri, dan untuk masa depan anakku, ucapnya dalam hati. Usai urusannya selesai, Amel pulang ke rumah. Bayinya sedang tertidur di pangkuan Bu Murni yang kebetulan datang menjenguk. Amel duduk di sampingnya dan menceritakan semua yang ia lakukan hari itu. Bu Murni mendesah panjang. Amel, ibu ingin kamu tetap jadi bagian dari keluarga ini. Tapi, ibu tahu, kamu sudah terlalu sakit. Ibu nggak bisa maksa. Amel menggenggam tangan ibu mertuanya. Terima kasih, Bu. Amel tetap sayang sama ibu dan bapak. Tapi, Amel nggak bisa lagi jadi istri Rangga. Sore itu, Rangga pulang. Ia masuk ke rumah dengan wajah datar. Tapi begitu melihat Amel di ruang tamu, ekspresinya berubah. Kamu kemana tadi? Tanyanya pelan. Amel menatap mata suaminya dan menjawab singkat. Ke pengadilan. Mas, aku sudah ajukan gugatan. Wajah Rangga langsung pucat. Dek, Mas mohon cabut gugatan itu. Mas masih ingin jadi suamimu. Mas janji akan berubah. Bu Murni ikut bicara. Rangga, kamu harus sadar. Amel sudah terlalu banyak menahan. Ibu aja nggak yakin perempuan lain bisa setegar dia. Rangga tertunduk. Coba dibalik. Mas, sambung Amel lirih. Kalau aku yang selingkuh, bahkan dengan adikmu, apa kamu masih mau memaafkan? Rangga tak menjawab. Matanya basah. Suaranya tercekat. Kalau itu yang buat kamu bahagia, Mas ikhlas, ucap Rangga akhirnya. Amel mengangguk pelan. Ia tahu, ini akhir dari sebuah cerita. Tapi juga awal dari hidup baru. 1 bulan berlalu. Putusan cerai turun. Amel resmi menjadi seorang ibu tunggal. Rangga memutuskan untuk menyerahkan rumah KPR itu kepada Amel dan anaknya. Ia sendiri kembali ke rumah orang tuanya. Setiap bulan, ia tetap mengirimkan uang untuk anak mereka. Tapi tak ada lagi kata cinta, tak ada lagi rayuan, apalagi pengharapan. Amel mulai membangun hidupnya kembali. Ia membuat sebuah situs pribadi dan mulai menulis pengalamannya sebagai perempuan yang dikhianati. Tak disangka, banyak yang membaca. Banyak pula yang mendukung. Dari situlah perlahan penghasilannya datang. Tapi di balik semua itu, ada satu pintu yang belum tertutup sempurna. Dan pagi itu, pintu itu diketuk oleh seseorang yang tak pernah ingin Amel temui lagi. Suara ketukan itu pelan, tapi membuat dada Amel berdegup keras. Ia menoleh ke arah pintu, lalu melangkah pelan membukanya. Di sana berdiri sosok yang tak pernah ia sangka akan datang. Meisha, adik kandungnya sendiri. Wajahnya tampak canggung, matanya sembab, dan langkahnya penuh keraguan. Mbak, kenapa nomorku diblokir? Tanyanya pelan. Apa salahku? Amel tak langsung menjawab. Ia memandangi wajah adik yang dulu ia bela mati-matian. Yang ia bantu hingga bisa sekolah tinggi. Yang dulu ia peluk erat saat ketakutan. Kini, terasa asing. Meisha, kamu masih tanya salahmu? Kamu nggak ingat apa yang kamu lakukan dengan Rangga? Meisha menunduk. Tangisnya jatuh. Tapi Amel tak tersentuh. Kamu sudah tidur dengan suami kakakmu sendiri. Kamu bukan cuma hancurin rumah tanggaku, tapi kamu juga hancurin kepercayaanku pada darah daging sendiri. Mbak, aku minta maaf. Ucap Meisha sambil terisak. Aku salah, aku bodoh, aku menyesal. Amel memejamkan mata sejenak. Tapi tak ada keteduhan. Yang ada hanya rasa perih yang mengendap dan tak pernah hilang. Keluar dari rumahku, Meisha. Mbak, tolong. Jangan ganggu aku. Jangan ganggu anakku yang sedang tidur. Jangan pernah datang ke sini lagi. Amel mendorong Meisha pelan, lalu menutup pintu. Ia menguncinya rapat-rapat, bukan karena takut, tapi karena luka di dalamnya sudah terlalu dalam. Dari balik pintu, suara Meisha masih terdengar.
Mbak, aku benar-benar minta maaf. Tapi Amel tak menggubris. Ia berjalan ke kamar, duduk di samping tempat tidur anaknya, dan menatap wajah mungil itu. Lihat, nak, inilah hidup. Kadang yang kita percaya paling dalam, justru yang menusuk paling tajam. Tapi ibu janji, kamu gak akan tumbuh dalam dendam. Ibu akan sembuh. Untukmu. 3 bulan sejak perceraian, Amel belum kembali bekerja. Tapi web yang ia kelola mulai berkembang. Banyak yang membaca kisahnya. Banyak yang mengirim pesan dukungan. Bahkan ada yang menawarkan kerja sama. Meskipun hidupnya belum sepenuhnya stabil, Amel merasa pelan-pelan langkahnya mulai mantap. Ia tak ingin terus terikat pada luka. Tapi juga belum siap untuk memaafkan. Ia tahu, hidup dengan kebencian itu melelahkan. Tapi membiarkan luka dianggap tak ada, jauh lebih menyakitkan. Dan malam itu, ia menulis satu kalimat di laman pembuka situs pribadinya. Kadang, yang membuat kita kuat bukan karena kita tidak terluka, tapi karena kita memilih berdiri, meskipun berdarah-darah. Malam itu udara terasa dingin. Amel menatap langit dari jendela kamar sambil menggendong anaknya yang mulai rewel. Ia mengayun pelan tubuh mungil itu, sambil membisikkan doa. Tidurlah, nak, besok ibu harus kuat lagi. Setelah anaknya tertidur, Amel duduk di ruang tamu. Ia membuka kembali pesan masuk dari pembaca setiap blognya. Banyak yang mengaku terinspirasi, banyak pula yang sedang berjuang dalam luka serupa. Tapi satu email membuat hatinya berhenti sejenak. Dari Rangga. Subjeknya, bolehkah aku menebus dengan menjadi ayah yang baik? Isinya panjang, penuh kalimat penyesalan. Ia tak meminta rujuk. Ia tak minta maaf lagi. Ia hanya ingin satu hal. Izin untuk tetap menjadi ayah. Amel menutup laptop. Ia memandangi amplop berisi nafkah anak yang selalu dikirim Rangga setiap awal bulan. Tak pernah telat. Tak pernah kurang. Pagi harinya, Amel membawa anaknya ke rumah sakit untuk imunisasi. Di ruang tunggu, ia melihat banyak ibu-ibu muda. Beberapa datang bersama suami. Beberapa datang sendiri, sepertinya janda. Dan beberapa terlihat kuat, meskipun sendiri. Amel duduk sambil menatap anaknya. Kalau kamu nanti besar, nak, kamu akan tahu. Bukan perpisahan yang menyakitkan. Tapi saat seseorang tetap tinggal, tapi sudah tak mencintai kita. Hari itu, ia pulang dengan hati yang tidak sekuat baja, tapi cukup untuk berdiri. Sore menjelang. Di depan rumah, Rangga tiba-tiba muncul. Ia berdiri sambil membawa mainan kecil dan sebungkus popok. Ia tidak masuk. Hanya berdiri di pagar. Amel keluar, menggendong anaknya. Mereka saling pandang dalam diam. Aku nggak akan minta kembali, ucap Rangga pelan. Tapi biarkan aku tetap melihat anakku tumbuh. Amel tidak menjawab. Tapi kali ini, ia tidak menutup pintu. Ia hanya mengangguk. Ringan. Tapi penuh makna. Karena kadang, yang terbaik bukan kembali, tapi tahu batas, dan tidak melewatinya lagi. Dan sejak hari itu, Rangga datang setiap minggu. Ia duduk di teras, bermain sebentar, lalu pergi. Amel tetap hidup dalam rumah yang dulu dibangun bersama. Tapi kini ia isi dengan kekuatan baru. Ia bukan lagi istri Rangga. Ia adalah Amel. Seorang ibu, seorang penulis, dan perempuan yang sudah memakamkan cintanya dengan tenang. Ketika hati sudah mati, tak ada yang bisa menghidupkannya lagi. Bahkan air mata pun hanya akan jatuh di kuburannya yang sunyi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kisah ini menyentuhmu, klik like dan share ke orang yang kamu sayangi. Dan buat kamu yang subscribe channel ini, semoga Allah jaga hatimu, bahagiakan keluargamu, dan berkahi setiap langkahmu. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Yang pasti, lebih menusuk, lebih menyentuh, dan lebih tak terlupakan.